Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Sekarang kita ada di pembelajaran 6, sekaligus akhir dari subtema 3. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 6, yang pertama, tugas anggota keluarga Beni, yang kedua, menyelesaikan soal penjumlahan dengan garis bilangan, yang ketiga, merawat tanaman, dan yang keempat, gambar dekoratif. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Sekarang kita lihat peran atau tugas anggota keluarga Beni. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, dilakukan ibu Beni setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Nah, ini dia tugas dan peran di anggota keluarga Beni. Tentunya tugas dan peran ini berbeda-beda antara Beni, ayah, dan ibunya. Tetapi mereka saling menghargai dan menghormati sehingga terjadi dan tercipta kerukunan di anggota keluarganya. Selain di rumah, Beni juga memiliki tugas. Ini, Bu Guru menugaskan Beni dan teman-temannya untuk mengerjakan soal latihan pada buku tema 2 halaman 148 sampai 149. Sebelum mengerjakan, Ibu Guru akan menjelaskan satu contoh soal agar Beni dan teman-temannya bisa mengerjakan tugas nomor berikutnya. Kita lihat yuk tugasnya. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, ini dia soalnya. Sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangannya Ibu isi satuan cm pada akhir tanda panah garis bilangan. Karena agar garis bilangan terlihat rapi. Selanjutnya kita lihat pada helaian daun pertama daun rambutan. Terdapat panjangnya 8 cm. Karena ini merupakan daun pertama, maka kita mulai merangkah sebanyak 8 kali ke kanan dari bilangan 0. Kita lihat, kita hitung sebanyak 8 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hitung sebanyak 8 kali.
Lalu kita tulis 8 cm dan tanam panah besar sebanyak 8 langkah. Lalu selanjutnya kita lihat pada panjang daun rambutan lainnya, yaitu 8 cm. Karena sudah ada daun rambutan sebelumnya, maka sekarang kita melangkah dari panjang daun rambutan terakhir, yaitu dari angka 8. Kita lihat, kita melangkah sebanyak 8 kali, karena panjang daun rambutan lainnya juga 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah kan 8 cm? Maka kita tulis 8 cm. Karena ditanyakan panjang kedua daun rambutan tersebut, maka kita melakukan operasi hitung penjumlahan. Jadi, kita jumlahkan 2 daun rambutan, yaitu 8 cm ditambah 8 cm, sama dengan 16 cm. Sudah paham kan? Ya, setelah mengerjakan tugas ini, Beni dan teman-temannya diperbolehkan pulang oleh gurunya. Nah, sampai di rumah, Beni merapikan pakaian, lalu mulai merawat tanaman mangga. Nah, cara perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga yang ada berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah, sehingga banyak orang menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu peningkatan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk anorganik. Nah, pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar kondisi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, ini adalah cara merawat tanaman mangga. Bagaimana cara merawat tanaman mawar? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya ada sarung tangan, gunting, batang tanaman mawar, pasir, pot, tanah, dan sekam. Jadi, pasir, tanah, dan sekam ini merupakan media tanam dari tanaman mawar. Selanjutnya, yang kedua, kita memotong batang yang sudah tua pada tanaman bunga mawar. Kemudian mengambil batang bagian bawah untuk disiram. Selanjutnya, kita memotong beberapa daun pada batang tanaman yang sudah tua. Nah, yang keempat, kita mencampurkan sekam, tanah, dan pasir untuk media tanam. Sekam ini seperti kulit beras yang digunakan pada tanaman-tanaman umumnya. Lalu, yang kelima, kita memasukkan media tanam ke dalam pot. Selanjutnya, kita menanam potongan batang tanaman yang sudah tua dalam media tanam. Jadi, setelah media tanam semua masuk ke dalam pot, kita memasukkan tanaman mawar ke dalam
media tanam. Selanjutnya, kita menambahkan lagi campuran media tanam sampai kurang lebih memenuhi pot. Jadi kita sisakan tempat kurang lebih 10 cm dari pinggir pot agar kita bisa menyiram tanaman bunga mawar. Selanjutnya, kita menyiram potongan batang tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, tanaman mawar sudah selesai ditanam. Ya, walaupun tanaman mawar sudah selesai ditanam, tetapi kita perlu juga merawatnya setiap hari dengan cara menyiram dan memberi pupuk. Nah, kalian lihat pot-pot ini lucu kan? Ibu juga pingin buat pot seperti ini. Caranya dengan menggunakan teknik gambar dekoratif. Untuk yang lupa apa yang dimaksud dengan gambar dekoratif, unsur-unsur gambar dekoratif apa saja, itu sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran tema 1, subtema 3. Sekarang akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karya dekoratif. Yang pertama, menentukan judul karya dekoratif. Yang kedua, menentukan media yang digunakan. Misalnya seperti gambar pot tadi, kalian menggunakan medianya adalah pot tanaman. Lalu, yang ketiga, menyiapkan alat yang akan digunakan. Alat yang digunakan di sini untuk melukis pot adalah biasanya kuas. Lalu, yang keempat, menyiapkan bahan dasar. Bahan dasar dalam melukis di media pot biasanya berupa cat minyak dan air. Nah, sudah paham kan dengan penjelasan Ibu? Sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.